Hai, selamat datang. Di hari Jumat ini, sini aku cerita ada di segmen Jumat Nostalgia. Kalau kita ngomongin perangko, rasanya memang terdengar asing. Terlebih untuk anak-anak zaman sekarang, bisa kita maklumin ya. Namun tidak demikian dengan kita yang hidup di era tahun 80 sampai 90-an. Di tahun tersebut sampai awal tahun 2000-an, koleksi perangko itu salah satu hobi yang paling populer banget. Bahkan Ibu Tien Soeharto pun kemudian timbul gagasan membangun museum perangko di Taman Mini Indonesia Indah setelah kunjungannya dari pameran perangko PT Pos Indonesia pada acara Jambore Pramuka Asia Pasifik ke-6 di Cibubur pada bulan Juni 1981. Yuk kita kenang bareng sekarang. Dulu surat masih jadi salah satu cara utama untuk kita berkomunikasi. Dari surat inilah kemudian kita akan dapat perangko. Awalnya anak-anak sekolah biasanya mulai ngumpulin perangko mungkin karena tugas dari guru. Lalu lihat temennya nih, kiri kanan ada yang punya album perangko dengan isi yang keren-keren. Semakin langka perangkonya, semakin kaya deh kita di mata teman-teman. Dan eksklusif banget gitu kalau kita bisa bilang, aku ikut koleksi perangko juga loh sekarang. Biasanya nanti nih, perangko disimpan di sebuah album khusus dengan plastik transparan. Cara ngumpulinnya juga seru. Biasanya kita cabut perangko tersebut dari amplop bekas surat menyurat. Kita rendam dulu di air hangat biar gampang lepas. Lalu kita keringkan sebelum kita tata rapi di dalam album. Ada juga sih kadang langsung beli perangko di kantor pos. Dan PT Pos Indonesia pun dulu sering mengeluarkan berbagai seri perangko nih, seperti seri pemandangan, tokoh nasional, flora dan fauna di Indonesia. Dan kalau bisa melengkapi itu semua rasanya bangga. Yang paling dicari itu biasanya edisi-edisi khusus, Hari Kemerdekaan, Asian Games, atau seri hewan-hewan langka. Kalau perangko dari luar negeri gimana? Wah, itu udah beda level. Itu langsung paling dianggap harta karun yang paling kita bisa banggakan. Kita bisa naik levelnya udah pro. Belum lagi nih, semakin tebal album kita, itu makin deh kita dipandang, kamu tuh keren banget. Lewat perangko juga sebenarnya dulu cara kita bersosialisasi. Kita bisa saling bertukar perangko dan informasi. Namun seiring waktu banyak koleksi perangko yang harus hilang bahkan rusak. Mungkin ada yang tertinggal saat pindahan, dimakan rayap, bahkan ada yang hanyut karena banjir seperti koleksiku. Sedih. Setiap perangko itu punya cerita. Bagaimana cara kita mendapatkannya, siapa yang ngasih, atau dulu kita beli di mana, terus gimana cara perjuangan yang ngumpulin itu tuh jadi cerita yang indah banget. Perangko mungkin cuma kertas kecil ya terlihatnya, tapi setiap lembar itu adalah potongan sejarah, bahkan potongan sejarah hidup kita mungkin. Pokoknya mengkoleksi perangko itu beraneka rasa rasanya. Ada rasa seru, ada rasa gue tekun banget nih, sabar, dan satu lagi bangga. Hari ini mungkin perangko memang sudah jarang dipakai dan tidak terpakai mungkin, tapi justru menjadi koleksi perangko adalah sesuatu yang bernilai sekarang, baik secara sejarah, budaya maupun hobi. Dan buat yang sempat ngalami masa itu tentu punya nostalgia tersendiri. Ketika kita buka albumnya, seolah-olah kita kembali ke kenangan masa lalu. Terus kita mengenang bagaimana komunikasi pada saat itu memiliki sentuhan fisik dan begitu personal, kayak lebih berharga gitu ya. Dan kita tuh juga jadi saksi dari sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, kalau kalian dulu koleksi perangko, seri apa yang kalian paling banggakan? Komen dong di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Jumat Nostalgia berikutnya. Dah.